sunnah. Tapi kalau bicara kata-katanya sering menyakiti hati, tiang patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu kau jaga hati. Itu pesan A.A. Gim. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, lentera hidup ini. Kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Oleh sebab itu jangan kata-kata kasar. Ada orang yang mati hari kiamat, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, bininya banyak, tapi nanti di akhirat ternyata apa yang terjadi? Amalnya habis gara-gara apa? Dia lebih mengerikan daripada peluru dalam game online. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan kata-kata yang kasar, menyinggung perasaan orang. Apakah bapak ibu ada menyinggung perasaan, tersinggung gara-gara cakap saya? Ada Pak Ustaz. Ustaz ngomongnya kasar. Maafkan saya, please forgive me. Hamba Allah yang penasaran. Apakah cadar itu ajaran Islam? Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Satu lagi bercerita tentang tidak cadar. Ulama yang meyakini cadar wajib di antaranya Syekh Tuigri, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Mereka ulama Saudi Arabia sebagian mengatakan cadar wajib. Sedangkan ulama Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan cadar tidak wajib, hanya dianjurkan. Maka kalau ada anak-anak gadisku yang bercadar, bagus. Dengan bercadar kalian sudah menjaga mata dosen kalian. Karena kalau tidak, dosen itu nulis pun sampai ke bawah. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, ya. Pak miring Pak. Oh ya. Loh, Ustaz kok tahu? Saya kan dosen. Maka dengan kalian menjaga. Adapun orang yang ngejek-ngejek, kenapa ketika ada perempuan celana pendek kau enggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana sempit kau enggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana jin kau enggak ngejek? Tapi ketika ada orang pakai cadar kau ejek. Hai ninja, hai zombie. Berarti otakmu sudah disusupi setan. Yang marah setan. Jadi Ustadz menganjurkan cadar. Saya tidak ikut yang wajib, tapi bagi yang bercadar bagus. Yang enggak bercadar enggak apa-apa. Tapi bagi yang mewajibkan cadar, dia katakan cadar wajib. Yang enggak bercadar haram. Saya tidak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah jika seorang ibu menzolimi anak sendiri berdosa? Karena yang dia amat benci karena hidupnya susah, sementara anaknya hidupnya berkecukupan, disanjung dan disayang. Oh, ini ibu tidak adil. Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu di antara anak-anak kamu. Bahkan kalau anakmu itu autis, anakmu itu perlu perhatian khusus, anakmu yang sekolah di SLB, itu adalah kehendak Allah. Ketika janin berumur 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, datang malaikat meniupkan roh. Engkau tidak pernah minta dia jadi anakmu, dia pun tidak pernah minta engkau jadi ibunya. Itu Allah yang memilihkan. Kau yang membenci anakmu, kau yang tak adil pada anakmu karena dia cacat, karena dia miskin, maka engkau sudah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Rusak akidah. Apakah seorang anak yang benci oleh ibunya, yang tetap menjaga hati ibunya, masih mendapatkan ridha? Ini bukan anak durhaka, tapi ibu durhaka. Si anak tetap mendapat ridha. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua seperti istrinya Lut,
seperti istrinya Nuh, perempuan durhaka, maka tak ada surga di tapak kakinya. Maka hai anakku yang kau berbakti, jangan sampai kau takut, jangan sampai kau takut, karena ibu seperti itu tidak akan memberikan mudarat apa-apa kepadamu. Ustaz, apa tanda-tanda diterimanya sholat seseorang dan apa efek di dalam kehidupannya? Buka tafsir Al-Kabir ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606, dalam tafsir surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha, tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur, tidak ada yang tahu siapa yang dapat salat wusta, tidak ada yang tahu. Bisakah kita nilai orang dapat taubat nasuha? Bisakah kita hukum orang dapat haji mabrur dari wajahnya? Siapa yang dapat haji mabrur, orangnya putih, pulang dari Makkah gemuk, rupanya nggak pernah ke masjid, tidur di hotel. Lalu apa tanda amal kita diterima Allah? Satu kata kunci, ada perubahan. Dulu sebelum sholat orangnya pelit, bakhil sebelum hijrah. Alhamdulillah setelah hijrah orangnya dermawan Pak Ustaz. Dulu kalau ada kotak sedekah 2000, setelah ikut ngaji sama musyawarah 2500. $2.500. Ada perubahan. Itu Pak Haji dulu Pak Ustaz, sebelum berangkat haji pakai celana pendek, pulang haji nggak pakai celana sama sekali, pakai jubah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Abdul Samad, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin menanyakan Ustaz, bagaimana saya seharusnya bersikap kepada kedua orang tua jika orang tua saya itu sering melecehkan para habaib yang sudah jelas-jelas seharusnya kita hormati sebagai keturunan Rasulullah. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullah khair. Wa in jahadaka la an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayah dan ibumu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, tidak boleh patuh. Jangankan untuk mengejek, mengecam para habaib keturunan Nabi, kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan patuhi mereka. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik. Tapi ayatnya belum titik, masih koma. Baca ujungnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan mereka dengan baik. Ayah ibumu suka mengejek habaib, orang tua jangan diceramahi. Mentang-mentang udah ngaji pulang ke rumah, papa, mama, duduk, assalamualaikum. Papa, mama, ini ada video dari Ustadz ini. Ustadz siapa? Nih, coba dengar ya. Ya. Ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, an asila ila qarabati Rasulillah SAW ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan kerabat keturunan Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang ngomong gitu Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Lebih cinta. Habaib diambil dari kata hub, cinta. Habib, orang yang kita cinta. Kenapa cinta kepada dia? Karena cinta kepada kakek buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga. Inna Fatimah, sesungguhnya Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Mereka adalah pemimpin perempuan penghuni surga. Menikahlah Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali, lahirlah anak laki-laki Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak laki-laki Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Musa Al-Kazim. Punya anak laki-laki ke bawah Ahmad Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari Baghdad ke Hadramaut Tarim Yaman. Dari Imam Ahmad Al-Muhajir itulah lahir marga-marga Al-Haddad, As-Shihab, As-Saqaf, Al-Attas. Al-Attas
karena orang kita susah nyebut al-atas, al-atas. As-Saqaf, karena susah nyebut as-Saqaf, as-Segaf. Al-Habib, Salim, Segaf, Al-Jifri, Al-Jifri. Berapa semua marga-marga habaib ini? Apa kata Habib Zain Ibnu Sumaid, ketua persatuan Habib-Habib di Indonesia? Marga Habib-Habib yang ada di Indonesia ini 70. Bahkan sebagian Habib yang sudah punah, tidak ada lagi di Yaman, ada di Indonesia. Marga apa itu? Barakbah. Barakbah itu sudah tidak ada lagi di Yaman, tapi malah ada, malah di Riau ada Barakbah. Begitulah hebatnya Allah Ta'ala menjadikan bumi kita ini bukan hanya menumbuhkan tanam-tanaman, para habaib keturunan Rasulullah pun tumbuh menyebar. Mereka yang membawa Islam. Nanti kalau kebetulan pergi ke Pulau Penyengat, sampai di Batam, dari Batam ke Pulau Penyengat, lihat makam Raja-Raja Riau, ada di situ muftinya As-Saqaf, As-Segaf. Sekarang jamaah haji dari Aceh, setiap jamaah haji Aceh mendapatkan 5 juta wakaf tanah Aceh yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Siapa itu? Orang Aceh. Tapi sebetulnya mereka itu adalah para Habib-Habib Buga, orang yang merupakan nasabnya keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka kita memuliakan mereka karena ilmunya, kita muliakan mereka karena nasabnya, tapi juga kita memuliakan mereka manusia biasa, tapi juga kita muliakan karena ada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan yang cukup lumayan untuk dikomentar ya Ustadz. Ustadz punten, apa hukumnya istri yang tidak bisa sepenuhnya mengurus rumah tangga karena fisiknya lemah, pekerjaan rumah dikerjakan oleh suami, bolehkah diizinkan untuk berpoligami? Ini pertanyaan radikal. Kalau perempuan tidak mampu bekerja, ya dibantu oleh laki-laki. Kamu mampu memasak ini? Tidak. Kamu mampu mencuci? Tidak. Kalau gitu aku bantu ya. Gimana caranya? Aku carikan satu lagi. Pembantu maksudnya. Inilah saya mancing bapak ini, coba lihat. Begitulah keinginan mereka yang tak tersalurkan nampaknya. Ibu tenang saja, karena di Indonesia tidak bisa laki-laki menikah sebelum ada izin dari istri pertama yang ditandatangani materai 6.000. Makanya nanti sebelum tidur malam yakinkan di sekitar kamar itu tidak ada materai 6.000. Karena kita khawatir bisa jadi sebelum tidur. Adapun tentang masalah ini, wa amruhum syura bainahum, kalau memang dia izin tidak perlu menunggu lemah dan sakit. Itu ada salah seorang dosen, ketika kami pergi kondangan, dia berjalan dengan 2 orang perempuan. Ustaz tahu nggak itu siapa perempuan itu? Siapa itu? Itu istrinya. Yang itu istri yang dinikahkan oleh istri pertamanya. Nah, begitu. Tapi kalau siap, kalau tidak siap jangan. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Oleh sebab itu bermusyawarah lebih baik. Tapi kalau tidak mampu menimbulkan mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, selesai dari perangkap ya. Ustadz punten, apa saja supaya istri kita yang lemah itu terbantu? Maka ada pertanyaan berikutnya, apa saja yang termasuk akhlak baik untuk calon suami? Perempuan melihat laki-laki ada 2, laki-laki melihat perempuan ada 4. Perempuan dengan walinya melihat laki-laki itu 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau lihat laki-laki itu baik agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkanlah anak gadismu dengan dia. Illa taf'aluhu, kalau kau tidak nikahkan dengan dia, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang amat sangat besar di atas muka bumi Allah. Jadi laki-laki itu syaratnya lebih sedikit daripada perempuan. Baik agamanya, sholat berjamaah, rajin puasa sunat, tutur katanya lembut, berakhlakul karimah, terimalah dia. Iyakunu fuqara, kalau dia miskin, susah, yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia, Allah akan bukakan rezeki untuk dia.
sedangkan laki-laki melihat perempuan ada 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Lima liha karena hartanya kaya raya, wali hasabiha karena keturunan orang baik-baik, wali jamaliha karena cantiknya, wali diniha karena agamanya. Fazfar bidzatid din, pandang yang terakhir karena agamanya. Taribat yadaka, maka selamatlah engkau dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada berikutnya Ustaz, mohon izin, apakah ada syariat amaliyah berkaitan tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syariat amaliyah, apakah yang diamalkan ketika kelahiran Nabi berkaitan tentang syariat Islam? Kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Maulid tidak boleh lebih dari 5. Pertama, di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Yang kedua, di dalamnya ada pembacaan sirah, sejarah Nabi. Yang ketiga, di dalamnya ada zikir. Yang keempat, di dalamnya ada tausiah, mau'izah hasanah. Yang kelima, ta'am, ada makanan. Kalau di dalam maulid itu ada 5 ini, laksanakan. Tapi kalau ada perbuatan mungkar, maka perbuatan maulid itu pun bisa jatuh kepada haram. Campur aduk laki-laki perempuan, diiringi dengan musik-musik yang melanggar aturan syariat, menjauhkan diri dari ridha Allah, padahal maulidnya itu untuk memuliakan Nabi. Jadi Imam As-Suyuti membuat maulid itu boleh, tapi syaratnya ketat. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau cukup 5 syarat, laksanakan. Kalau tidak cukup 5 syarat, jangan. Itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya saya kalau diundang acara maulid, saya lihat cukup 5 syarat, ikut. Kalau ada perbuatan yang batil, tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bimuradi. Ustadz, kalau minta kepada Rasulullah atas sakit kita kepada Nabi, semasa hidup Nabi pernah menyembuhkan orang yang sakit, bolehkah saya minta bersalawat untuk kesakitan saya supaya saya sehat? Memohon doa kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad, namanya tawassul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu ada orang Yahudi di Madinah berau perang melawan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini orang Arab yang kuat. Sebelum mereka perang melawan Bani Ghatafan, mereka berdoa kepada Allah, bertawassul menyebut nama Nabi. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepada engkau dengan kemuliaan Nabi yang akan kau utus akhir zaman, menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Itulah makna ayat wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar ulama tentang hadis ini? Kalau memohon doa kepada Allah menyebut Nabi sebelum ada saja boleh, apalagi setelah dia ada. Itulah boleh bertawassul dengan Nabi walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Karena sebelum dia wujud saja boleh, apalagi setelah dia ada. Dan Nabi itu meninggalnya tak sama dengan meninggalnya kita. Dia meninggal hanya berpindah alam. Maka semua orang yang mengucapkan salam, maka salamnya dibalas oleh Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia punya kehidupan yang khusus. Kalau mau melihat bagaimana hukum tawassul dengan Nabi setelah Nabi meninggal secara lengkap dan detail, bacalah kitab Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Nama kitabnya Mafahim Yajib Antusah. Al-Ummat Al-Ula, ibu adalah pendidik pertama. Sekolah sebelum S1, S2, S3, pendidik kita yang pertama adalah ibu. Tadi waktu saya makan, ada anak kecil berjilbab panjang, Ustaz, anak kecil mencium tangan saya, anak kecil ingin duduk dekat saya. Kenapa? Karena anak-anak ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang soleha. Di mana ibu-ibu soleha itu berada? Di Bontang. Wahai laki-laki yang ingin mendapatkan istri soleha, datanglah kalian ke Bontang. Yang sudah nikah jangan lagi.
Lalu Pak Ustaz selanjutnya, sampai kapan anak ini kau jaga? Perempuan tidak pernah berhenti bertanya, kamu sedang di mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duitnya kemana-mana. Ketika perempuan berhenti ngomel, berhenti merepet, berhenti bicara, saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Jangan sampai diam saja. Bu, saya bawa anaknya ya. Makanya sampai pagi ya Bu, enggak apa-apa. Anaknya hamil Bu, iya enggak apa. Jangan sampai kalian laki-laki harus gagah perkasa, perempuan juga harus menjaga. Pak, saya bawa anaknya sebentar jalan-jalan ke kota. Jangan. Ibu juga harus begitu. Bu, kami bawa. Jangan. Jangan sampai bapak bilang jangan. Sekali tidak, tidak. Datang ibu dari belakang, bawalah. Kita dulu lebih parah daripada itu. Anak-anakku harus kita jaga generasi ini, insya Allah. Pertanyaan terakhir, Ustaz, apakah haram? Oh, ini pertanyaan yang tadi. Maka di akhir majelis ini ada 3 lagi. Masya Allah, 15 menit lagi, 2 jam saya ceramah. Saya tahu dari mana, melihat jam dan rasa kesemutan tadi. Apa hukum keluar 3 hari bersama jamaah tabligh? Keluar 3 hari jamaah tabligh, apa hukumnya? India, jamaah tabligh itu dari India. Namanya Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria Kandahlawi. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Kalau tabligh akbar begini, datang Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee, kapal juga bos. Nggak bisa. Maka ijtihad Maulana Ilyas Zakaria Kandahlawi, mereka datang dari rumah ke rumah, dakwahnya dari pintu ke pintu, door to door. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kya hal hai, ठीक है, कुछ होता है, kya hal hai artinya apa kabar, ठीक है artinya kabar baik, कुछ होता है judul film. Saya pernah tahu. Aja. Saya paling bingung ngomong seorang India, antara iya dengan tidak, goyang kepalanya sama. Saya tanya, saya tinggal di hotel kamar berapa? Lantai 3 apa 4? Maka ini datang dari India. Mereka ulama-ulama ahli hadis. Siapa yang kaya, punya duit banyak, kerja tidak mengikat, 3 hari datang ngajak ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya. Ayo datang pengajian ya. Mereka inilah yang berdakwah di jalan Allah. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Pemko. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Badak LNG atau LNG Badak. Tapi mereka yang datang rumah ke rumah, ada yang undang mereka? Tidak ada. Ada proposal untuk mereka? Tidak ada. Mereka datang lillahi ta'ala. Ini jamaah tabligh aliran sesat, Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Karena mereka bersorban. Nabi Muhammad bersorban. Karena mereka pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa Ustaz nggak pakai jubah? Ini orang ramai nari-nari. Kalau sempat saya pakai jubah, tanggal jubahnya. Makanya pakai celana, biar cepat lari nanti selesai ceramah. Jangan katakan mereka sesat. Mereka adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Mereka aslinya dulu preman, bertatu, kumis tebal, anting-anting, gak kenal agama. Tapi datang jamaah tabligh di terminal di preman. Datang, memang tatu besar, gambar ular kobra. Datang itu jamaah tabligh, mengukur ular kobranya. Hei, ayo ke masjid. Berani anting-anting saya. Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini tersentuh. Datanglah dia ke masjid. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita yang diada-adakan. Seorang preman di kampung saya, rambutnya panjang, punya meja biliar, tidak pernah sholat. Akhirnya saya pulang dari Mesir, dia yang jadi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya meja biliar.
Bagaimana ceritanya taubat? Ustaz gak pernah menceramahi aku gak pernah datang ke masjid, aku gak pernah dengar khutbah, aku gak pernah nengok tabligh akbar. Tapi ada orang yang datang ke meja biliarku mengajakku. Siapa itu? Inilah dia jamaah tabligh. Berapa banyak orang dapat hidayah karena mereka. Kalau engkau belum sanggup seperti mereka, jangan ejek olok-olok mereka. Banyak orang ejek. Apa itu? Itu jamaah kompor. Apa itu? Itu jamaah KUPJ. Apa itu KPJ? Kelompok Ustadz Panjang Janggut. Oleh sebab itu maka mereka dakwahnya lembut. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Apakah mereka jamaah tabligh berhenti? Mereka besok ajak lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Kan sudah aku bilang kemarin, ini kening sudah sujud 1000 kali di Masjidil Haram. Catatan amal sudah penuh. Aku tinggal masuk surga aja lagi. Tinggi sana begini. Masjid kalian yang jelek itu gak level ya. Hari ketiga mereka datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Apa? Mau ngajak lagi? Mau ngasih tahu Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji mati kami biarkan ya. Akhirnya Pak Haji pun berusut juga. Oleh sebab itu maka dakwah mereka lembut. Apapun jamaah tabligh marah-marah mengkafirkan enggak? Mereka datang ngasih siwak, minyak wangi, ngasih sorban, ngasih parfum. Ayo ke masjid Pak Ustaz. Kalau nggak setuju, mereka nggak marah. Apapun jamaah tabligh marah sama saya karena saya nggak berjenggot. Enggak. Apapun mereka berkata, dia nggak berjenggot masuk neraka. Jangan kelahi gara-gara jenggot. Jamaah tabligh berjenggot dia. Aku melihat ente berjenggot kayak kambing. Yang berjenggot juga marah. Aku kambing, kau nggak berjenggot anjing. Akhirnya berantem anjing sama kambing. Yang senang siapa? Musang berbulu ayam. Mereka nanya, kenapa mereka kelahi? Gara-gara jenggot. Di masjid lagi? Iya, untung kita nggak ke masjid. Rusak persatuan. Itu tidak terjadi di Bontang. Kenapa? Karena Bontang tertib agamis. Mandiri, aman, nyaman. Kalau terjadi, mungkin di dekat-dekat perbatasan luar negeri. Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya selingkuh sudah 3 kali kedapatan? Apakah saya boleh membenci dan memarahinya? Apa yang sebaiknya dilakukan bapak saya, Pak Ustaz? Engkau dulu lahir ke dunia ini lewat rahim ibumu atau lewat tabung gas 9 kilo? Apakah bisa kau katakan, Mama, aku tak pernah? Tidak pernah kita pernah lalu di perutnya, lalu di rahimnya, dan dia meregang nyawa. Itu tidak bisa kau pungkiri. Oleh sebab itu bahwa dia bersalah, ya, tapi kesalahan dia tidak membenarkan kedurhakaan engkau. Maka caranya bagaimana? Suruh bapakmu menasehatinya. Bapakmu pun kok bisa dibuat selingkuh 3 kali. Kemana bapakmu selama ini? Laki-laki itu kan tahu dia, periksa HP-nya. Tiba-tiba di HP ketawa-ketawa, kiki. Oh, HP siapa? Sama siapa? Sama mantan bang. Reuni dia pergi, tanya dia. Ibu-ibu kalau reuni bapaknya ikut. Nanti pergi sendirian, ditanya, mana gambar suamimu? Ini, gantengan aku ya? Iya bang. Akhirnya semua berawal dari macam. Udah macam abang saya, udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Nah, dalam kasus begini bagaimana Pak Ustaz? Laki-laki 2. Yang pertama, dia sabar atau dia gugat ke pengadilan. Kalau kau sabar, kau jaga dia. Kalau tidak, kau gugat di pengadilan. Maka kasus perselingkuhan paling cepat hakim menjatuhkan talak. Kalau kau sabar, jaga dia dengan baik. Kalau kau tak sabar, kau lepas dia dengan baik. Bunga bukan serangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh sendiri. Gimana? Sabar? Saya sabar Pak Ustaz. Jaga dia sampai mati, saya jaga Pak Ustaz. Lupakan yang lain, lupakan. Jaga dia. Tapi jangan mulutmu berkata sabar, hatimu berkata yang lain. Gimana aku bisa menerima dia? Dia sudah diobok-obok 3 orang. Oke, kertas terakhir.
Saya seorang akhwat. Kelihatan dari tulisannya? Ada yang ingin saya tanyakan. Dia kalau nanya sama saya, tulis aja pertanyaan. Ini dia buat, saya seorang akhwat. Dibuatnya tanda titik dua. Ustaz, seorang akhwat, ada yang ingin saya tanyakan. Ada orang melamar saya, tapi saya sedang menyukai orang lain. Bagaimana ya Pak Ustadz? Ini mancing-mancingnya. Ada laki-laki melamar engkau, tapi hatimu sedang suka dengan orang lain. Maka kau tengok dulu mana di antara dua laki-laki ini yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat. Kalau tiba-tiba yang ini datang, ini jantan dia, perkasa dia, dipinangnya kau dengan baik. Ini cuma berani bawa engkau makan mie ayam, bakso, bonceng sana, bonceng sini, pegang tangan, ujung jempol kaki. Maka kau campakkan ini Fir'aun, ini tak ada gunanya. Ini yang Musa yang baik ini. Laki-laki yang baik bukan yang berani bawa engkau di belakang orang tuamu. Laki-laki yang baik adalah yang bertanggung jawab datang. Laki-laki yang perkasa bukan yang datang dengan mobil besar, motor megah yang mewah. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani berkata, kupinang kau dengan bismillah. Buanglah mantan pada tempatnya. Mudah-mudahan yang tua yang muda, remaja-remaji semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala.